Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nabila dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran enzim dalam proses pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem organ yang terdapat dalam tubuh yang berfungsi mencerna bahan makanan dengan mengkonversi ke bentuk senyawa atau molekul-molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah bagian yang menghasilkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Lalu, apa saja itu saluran pencernaan? Saluran pencernaan meliputi mulut, lambung, pankreas, usus halus, dan usus besar. Bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan diproses secara kimiawi oleh sistem pencernaan tubuh. Proses kimia ini dilakukan dengan menggunakan bahan kimia yang disebut enzim. Sebelum kita masuk ke enzim-enzim apa saja yang terdapat pada saluran pencernaan, apa sih pengertian dari enzim itu sendiri? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai senyawa katalis yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Dengan bantuan enzim, bahan makanan dicerna menjadi bahan lain yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh tubuh untuk selanjutnya menjadi sari makanan yang akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Adapun enzim yang terdapat pada saluran pencernaan mulut yaitu yang pertama ada enzim amilase. Enzim ini bekerja pada pati makanan dan berfungsi menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Enzim amilase disebut juga sebagai enzim petialin yang diproduksi oleh kelenjar liur pada mulut. Lalu yang kedua ada enzim lipase. Membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut dan juga membantu mempermudah penyerapan lemak di lambung dan usus halus. Lalu yang ketiga ada enzim lisozim. Dalam makanan yang dikonsumsi tidak hanya mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh, namun mungkin terdapat kuman seperti bakteri atau virus yang ikut menempel. Fungsi enzim lisozim yang bersifat antibakteri dapat melindungi dan melumpuhkan kuman atau bakteri. Lalu yang terakhir ada enzim haptokorin. Enzim ini juga dikenal sebagai R-faktor yang berfungsi membantu penyerapan vitamin B12. Untuk melindungi vitamin B12 dari kerusakan yang disebabkan oleh asam lambung. Lalu selanjutnya kita masuk ke enzim-enzim apa saja yang terdapat di saluran pencernaan lambung. Yang pertama ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Lalu yang kedua ada enzim renin yang berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan kasein susu. Lalu yang ketiga ada lipase gastrik yang berfungsi mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Lalu yang terakhir ada asam klorida yang berfungsi membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya ada pun enzim-enzim yang terdapat pada saluran pencernaan pankreas, yaitu yang pertama ada enzim tripsin yang berfungsi memecah protein pada asam amino dasar. Lalu yang kedua ada enzim simotripsinogen yang berfungsi mengubah protein dan peptosa menjadi pepton asam amino dan peptida. Selanjutnya ada enzim karboksipeptidase yang berfungsi melepas asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Lalu yang keempat ada enzim lipase yang berfungsi mengemulasi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Lalu ada enzim elastase yang berfungsi menurunkan protein elastin dan beberapa protein lainnya. Selanjutnya ada enzim nuklease yang berfungsi mendegradasi asam miklat seperti DNA, AC dan RNA AC. Lalu yang terakhir ada pun enzim-enzim yang terdapat pada saluran pencernaan usus halus yaitu
Yang pertama ada enzim enterokinase yang berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Lalu yang kedua ada enzim maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu yang ketiga ada enzim laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu selanjutnya ada enzim sukrase yang berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Selanjutnya ada enzim peptidase yang berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Selanjutnya ada lipase usus yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, next. Ada erepsin atau dipeptidase yang berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Lalu yang terakhir ada disakarase yang berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida.